Pengertian dari IoT atau yang biasa kita sebut sebagai Internet of Things adalah merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan koneksi internet yang tersambung secara terus-menerus. Bisa dibilang bahwa konsep ini dapat diterapkan baik sebagai remote control, persebaran data, dan lain-lain. Tentunya termasuk dengan benda-benda yang kita temui sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, komponen bangunan, dan lain-lain yang tentunya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Apakah perkembangan teknologi ini dapat membantu kegiatan manusia? Tentu saja. Dengan memanfaatkan IoT secara maksimal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara manual bisa dipermudah dengan adanya teknologi. Unsur penyusun IoT dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah AI, Artificial Intelligence, adalah sebuah sistem komputer dengan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia melalui proses metode logika. Yang kedua merupakan konektivitas. Konektivitas adalah hubungan koneksi antar jaringan. Dan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Faktor dalam IoT dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ukuran, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah ruang. Manfaat dari IoT. Yang pertama, tidak lagi mengoperasikan secara manual. Dengan IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal hanya dengan satu perangkat. Yang kedua adalah efisiensi waktu, karena segala sesuatu dikerjakan lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan dengan menggunakan Internet of Things atau yang kita sebut sebagai IoT. Efektivitas untuk mengontrol dan monitoring kerjaan menjadi lebih mudah. Sejak internet mulai dikenal pada tahun 1989, mulai banyak kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan melalui internet. Pada tahun 1990, John Remke bekerja sama dengan temannya, Simon Hackett, menciptakan perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP, dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen, protokol manajemen jaringan sederhana, dengan memiliki satu kontrol untuk menyalakan daya, dan kegelapan roti panggang dikendalikan oleh beberapa lama daya disimpan. Namun manusia tetap harus memasukkan roti ke dalam perangkat tersebut. Pada tahun 1999, Kevin Ashton menciptakan The Internet of Things, Direktur Eksekutif Auto ID Center MIT. Mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID global yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam komersialisasi IoT. Pada tahun 2003, RFID mulai ditempatkan pada tingkat besar-besaran di militer AS di program SAFI mereka. Pada tahun yang sama, melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di semua toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar batasnya. Teknologi IoT terus berkembang hingga sekarang, sehingga dalam 5-10 tahun teknologi ini akan semakin stabil dan diterima market secara luas. Memasuki generasi kedua dan ketiga, risiko penerapan IoT akan semakin kecil. Berikut adalah contoh penerapan IoT di masa kini. Yang pertama, ada smart metering. Smart metering adalah perangkat berkemampuan internet yang mengukur konsumsi energi, air, atau gas alam dari sebuah bangunan atau rumah. Yang kedua, connected vehicle. Kendaraan yang terhubung sekarang menjadi hal yang populer. Dalam istilah yang paling sederhana, ini adalah kendaraan yang disempurnakan komputer yang mengotomatiskan banyak tugas mengemudi normal. Selanjutnya, Smart LED Bulb. Lampu yang terlihat seperti lampu pada umumnya, tetapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda dari lampu biasa. Lampu ini dapat diatur menggunakan perangkat seperti handphone. Melalui koneksi internet, lampu dapat diatur dari kejauhan, mulai dari on-off, mengatur warna lampu, dan mengatur waktu menyala lampu tersebut. Yang keempat, Smart Lock. Perangkat ini dapat memudahkan kita dalam hal keamanan rumah, karena kita sebagai manusia seringkali lupa menyimpan kunci rumah kita. Dengan adanya Smart Lock ini,
akan memudahkan kita dalam membuka atau mengunci pintu rumah. Yang kelima, Smart Thermostat. Perangkat ini akan menyesuaikan suhu dalam suatu ruangan atau di luar ruangan secara otomatis. Yang terakhir, ada Smart Garage Door. Membuka pintu garasi hanya dengan menggunakan fitur scan sidik jari melalui handphone. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi susah untuk mencari kunci garasi dan membukanya. Hanya cukup dengan sidik jari saja, maka pintu akan membuka atau menutup secara otomatis. Penerapan IoT di berbagai macam bidang. Bidang pertanian. Metode manual yang dilakukan oleh petani masih terus berlangsung. Akan tetapi, kita sebagai generasi muda harus terus berpikir kritis bagaimana caranya agar proses pertanian dapat dipermudah dengan teknologi dan apakah IoT dapat diimplementasikan ke dalam dunia pertanian. Jawabannya ya. Pengaplikasian IoT dalam bidang pertanian, contohnya pengumpulan data suhu, data tentang curah hujan, kelembapan, hama, kecepatan angin, maupun muatan tanah. Data tersebut digunakan untuk optimalisasi teknik pertanian. Selain itu juga dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan informasi yang telah terkumpul dan dapat memantau dari jauh. Semua ini berkat Internet of Things. Energi. Penghematan energi perlu dibiasakan oleh kita. Dengan IoT, energi dapat dihemat dengan drastis. Contohnya, penghematan pada penggunaan listrik. IoT juga bisa mengaktifkan penjadwalan, seperti menghidupkan atau mematikan sebuah alat, contohnya oven. Selain itu, dapat mengatur pencahayaan yang semula redup menjadi terang, atau sebaliknya, hanya menggunakan internet yang terhubung pada smartphone. Lingkungan. Pada bidang lingkungan, IoT digunakan untuk memantau kualitas udara atau air. Bahkan, bisa untuk memantau berbagai satwa yang tinggal di alam bebas. IoT ini digunakan sebagai pengingat atau alarm bila tingkat polusi naik, sehingga masyarakat lebih waspada dan dapat mengurangi korban jiwa. Itulah penerapan IoT di bidang pertanian, energi, serta lingkungan. Dengan adanya IoT, semua hal bisa terasa lebih praktis serta lebih cepat. IoT sendiri kini lebih serius dikembangkan. Namun, tidak semua orang paham dan mengerti bagaimana pengaplikasian IoT pada sebuah bidang. Dan oleh karena itu, salah satu upaya dengan menciptakan generasi penerus bangsa yang melek teknologi serta mampu berinovasi dan mempunyai daya juang demi kemajuan bangsa dan negara.